Shalom teman-teman. Apa kabar hari ini? Waduh, dahsyatnya. Mau ada masalah, mau ada apapun, tetap Tuhan kita yang dahsyat ya. Karena Tuhan kita tuh lebih besar dari setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kita gitu. Oke, monggo Bapak WW. Oh, yang di atas siapa? Oh, Ero. Ero, terima kasih untuk pelayanannya, membantu saya. Oke, gini-gini ya. Oke. Hari ini temanya apa teman-teman? Siapa yang tahu? Ya, stealth mode. Oke. Nah, ini temanya stealth mode. Apa itu stealth mode ya? Gitu. Dari sebulan ini kita sudah berbicara tentang terang, menjadi terang. Kemarin awal bulan Pastor Eman juga sudah menyampaikan menjadi anak-anak yang terang. Evangelis BB, Pastor BB sudah membagikan tentang terang harus setia dalam perkara-perkara kecil. Koh David juga sudah membagikan juga. Dan terakhir, aku juga pengen membagikan apa sih itu menjadi anak-anak terang kayak gitu kan. Stealth mode. Matius 5 ayat 16, sebelum masuk, aku bersyukur banget gereja membawakan tema Be the Light. Karena jujur sebulan kemarin aku seperti kayak mentok gitu, nggak ada yang rilis dari diri aku gitu, sehingga kayak capek banget gitu loh. Kalau kita nggak ada sesuatu yang rilis dari diri kita tuh kayak bener-bener kayak, pernah ngalamin nggak sih kayak, aduh apa sih ini kok nggak bisa rilis sih, kayak bener-bener kayak mentok banget, ini kenapa ya, biasanya kita bisa rilis ide-ide atau apa, ini kayak mentok banget gitu. Sampai malamnya itu kayak bener-bener kayak ngomong sama Tuhan, kayak duh aku pengen berhenti sih nih, aku pengen bener-bener nemuin diriku dulu nih, kayak mentok banget kayak gitu. Tapi di malam itu aku nggak bisa ngomong apa-apa, cuman nyembah aja, nyembah, cuman ngeluarin lagu aja gitu, aku dengerin dari YouTube, cuman nyembah aja gitu. Cuman setelah aku nyembah, aku berdiam diri, menenangkan hatiku, pikiranku benar-benar larut dalam hadiratnya Tuhan. Tuhan cuman ngasih satu hal, benar-benar impress dari hati saya bahwa tetap jadi terang. Dan besoknya, siangnya di grup WA, Koiman ngirim tema di bulan Mei ini, yaitu Be the Light. Suatu penungguhan yang luar biasa, bagaimana apa yang kita lakukan itu, apa yang harus kita lakukan itu untuk menjadi kehendaknya Tuhan, untuk melakukan kehendaknya Tuhan. Dan situ menjadi penungguhan dalam hati saya, apapun hal yang kita alami saat-saat ini, seberat apapun, tetaplah kita belajar untuk tetap jadi terangnya Tuhan. Amin. Di Matius 5 ayat 16 dibilang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Berbicara tentang terang, slide selanjutnya, berbicara tentang terang dunia, itu sama hal berbicara tentang pengaruh, teman-teman. Terang, berbicara tentang pengaruh. Pertanyaannya antara kita yang mempengaruhi atau kita yang dipengaruhi sebagai anak-anaknya Tuhan. Matius 5 ayat 15 dibilang, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Artinya kita pasti dilihat, nggak mungkin nggak dilihat, yaitu nggak mungkin terangnya ditaruh di bawah gantang. Artinya kita pasti dilihat, teman-teman. Tapi menjadi salah persepsi bagi kita semua, makanya banyak orang kejar yang namanya posisi tertinggi untuk bisa dilihat. Mereka pikir untuk menjadi terang, aku harus punya posisi dulu supaya dilihat. Enggak, enggak kayak gitu. Mereka pikir jadi terang harus punya followers yang banyak dulu di IG, di TikTok, di mana? Di Twitter. Kalau aku dikenal, kalau aku punya posisi, kalau aku punya nama, kalau aku dilihat, karena itu yang dibutuhkan manusia. Pengen dilihat.
pengen terkenal, pengen punya posisi. Itu yang dibutuhkan manusia sebetulnya. Mereka maunya dipuji, dikagumi, maunya pelayanannya yang kelihatan supaya dikenal. Yang jadi fokusnya menjadi terang bukan buat Tuhan, tapi terang buat dirinya sendiri, teman-teman. Saya pernah hidup di bagian itu. Mungkin kita juga pernah hidup di bagian-bagian itu. Istilah lainnya adalah modus dalam pelayanan. Semuanya untuk Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi semuanya untuk saya, aku, supaya saya dikenal, supaya saya dilihat. Saya mau katakan bahwa Dia mati untuk kita, Dia hidup untuk kita, Dia bangkit untuk kita. Supaya apa, teman-teman? Supaya Dia bisa memperkenalkan hidupnya melalui kita, teman-teman. Dia memakai hidup kita untuk memperkenalkan Tuhan ke semua orang. Makanya teladan utama kita yaitu harus Yesus, karena Dia Allah yang paling stabil, Allah yang paling sempurna. Yohanes 20 ayat 21 kan dibilang, sama seperti Bapa mengutus Yesus ke dunia, Yesus juga mengutus kita ke dunia. Yesus diutus ke dunia karena Bapanya yang mengutus. Tapi kita juga diutus sama Yesus ke dunia. Yesus datang ke dunia bukan untuk melayani orang-orang yang hebat, melayani orang yang berbisnismen, melayani orang-orang yang punya gedung-gedung tinggi, enggak. Bukan untuk melayani orang-orang yang berada, bukan melayani orang yang terkenal, yang kelihatannya dilihat, enggak. Tapi Yesus melayani orang-orang yang Dia tahu bahwa orang-orang itu adalah yang mengkhianati Dia, teman-teman. Bahkan Yesus melayani orang-orang yang masih belum setia sama Dia. Wow, keren gak? Tapi tetap ada konsekuensinya kalau kita gak mau berubah. Kalau kita gak mau hidup tinggal di dalam Tuhan. Tapi Tuhan mau kita menjadi dampak supaya kita bisa jadi garam dan terangnya Tuhan. Dunia loh, bukan kota, bukan perdesaan. Tapi di firman Tuhan bilang dunia loh, berarti kapasitas kita itu sebagai anak Tuhan itu besar, teman-teman. Dibilang dunia, bukan kota, bukan perdesaan, tapi dunia. Karena apa? Karena kita buatan tangan Tuhan. Dibilang Efesus 2 ayat 10 dibilang kan, kita ini buatannya Tuhan. Kalau buatannya Tuhan, kita punya kapasitas yang dari Tuhan untuk menjadi terang dunia. Bukannya sekedar terangnya kota, terangnya pedesaan, tapi terang dunia. Next, Filipi 2 ayat 6 sampai 7 dibilang, firman Tuhan berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan dirinya loh. Dia harus melakukan itu supaya Dia, Tuhan, bisa melayani saya dan kita semua. Manusia gak punya kualitas Allah. Lalu apa yang mau dikosongkan? Gak ada. Yang ada diambil semua. Take, ambil semua. Karena orang kalau lapar ambil semua yang dia mau. Manusia gak punya kualitas Allah. Jadi apa yang mau dikosongin? Ujian terberat manusia itu adalah menjadi tidak signifikan. Saya ulangi. Ujian terberat manusia adalah menjadi tidak signifikan. Melayani menuntun kita untuk tidak menjadi signifikan, teman-teman. Banyak orang dalam gereja pengennya jadi bintang supaya bisa dilihat. Gak ada yang mau jadi lilin. Waktu saya SMA di gereja yang dulu, saya pernah dapat pelayanan ngepel kamar mandi di gereja kecil.
Saya diajari ngepel kamar mandi. Saya lakukan ini ke gereja kok kayak suruh jadi maaf ya, jadi pembantu gitu kan. Suruh ngepel, diajarin ngelap meja yang bener itu kayak gimana, kayak gitu kan. Oh gini loh cara ngepel ngelap meja itu jangan gini, nanti debunya enggak ini. Gini satu, putar lagi kayak gitu. Dimulai dari hal kecil. Saya diajarin yang namanya ngepel. Terus dalam seminggu sekali di jadwal saya harus datang ke rumahnya pendeta itu diajarin bagaimana masak, bagaimana ngurus anak. Iya, itu pengalaman saya SMA. Diajarin yang dari hal kecil, tapi pemikiran saya, kok saya gereja kok malah jadi kayak ini ya, ART ya. Pemikiran saya karena masih anak-anak banget, masih SMA kayak gitu. Tapi ujian terberat manusia adalah menjadi tidak signifikan. Terus comparing, aku pengen pelayanan kayak orang itu. Kok bisa ya, dia keren ya nyanyinya ya. Bagus loh. Tapi melayani menuntun kita untuk tidak menjadi signifikan teman-teman. Tapi di dunia ini butuh yang namanya lilin dan bintang. Untuk menjadi terang generasi dan gereja yang bangkit di tengah dunia ini. Kita butuh yang namanya lilin dan bintang. Generasi yang bukan sekedar Tuhan angkat, tapi menjadi terang dan cahayanya bagi dunia teman-teman. Masalahnya kita lebih suka bercahaya di dalam gereja. Semua mau menjadi bintang, semua mau menjadi terkenal, tapi kita tidak perlu menjadi terkenal untuk bisa menjadi bintang. Saya akan membahas dua murid Yesus, yaitu Andreas dan saudaranya Petrus. Ketika saya menyiapkan materi ini dan tiba-tiba saya dapat tentang dua muridnya Yesus ini, saya belajar dan itu yang mengubahkan saya, cara pandang saya menjadi terangnya Kristus. Dan itu membuat saya berubah juga gitu dalam meresponi firman-Nya Tuhan. Karena firman itu harus mengubahkan kita dulu, baru ketika kita bagikan orang itu juga ikut merasakan apa yang kita bagikan. Di sini ada yang tahu ceritanya Petrus teman-teman? Kisahnya Petrus, ada yang tahu? Tahu semua. Bagaimana perjalanannya Petrus, tahu semua. Semua tahu karena dia bintangnya. Tapi ada nggak di sini yang tahu perjalanannya Andreas? Siapa itu sih? Andreas, saya jujur, saya nggak tahu perjalanannya kayak gimana. Siapa Andreas? Nggak ada yang tahu. Yang lebih dikenal itu Petrus, karena Petrus bintangnya, tapi Andreas cuma lilin. Cuma lilin. Saya cukup terberkati ketika saya menyiapkan materi ini gitu. Dan saya bersyukur sama Tuhan saya mendapatkan materi ini gitu. Andreas memiliki kualitas hati yang sangat luar biasa. Meskipun dia cuma lilin teman-teman. Pengen teman-teman juga dapatkan hal ini. Semua orang mau jadi bintang, tapi dunia ini tidak perlu, tapi dunia ini perlu yang namanya lilin dan bintang. Kalau mati lampu, kita pasti carinya lilin. Nggak mungkin kita carinya bintang. Ambles rumah kita, ya kan? Kita pasti kalau lampu mati carinya adalah lilin. Nggak mungkin carinya bintang, rumah kita ambles. Kalau carinya bintang gitu kan. Tapi manusia, tapi manusia pengennya jadinya pengen jadi bintang. Kalau jadi lilin ya cuman dilihat orang rumah aja, tetangga nggak mungkin lihat. Cuman dilihat rumah aja, tetangga nggak mungkin lihat. Sampai murid-muridnya bilang kan, gini, siapa yang terbesar? Dia ngomong sama Tuhan gitu. Siapa yang paling terbesar? Kenyataannya bahwa para murid yang sudah begitu dekat dengan Yesus, sang gurunya, sekarang jatuh ke dalam situasi persaingan yang tidak sehat. Satu dengan yang lainnya. Pertanyaannya, siapa yang terbesar di antara mereka? Kalau kalian tanya siapa yang terbesar antara saya, Kesha dan Wiwi, siapa yang terbesar? Wiwi. Dia yang terbesar gitu kan.
Tapi muridnya juga pernah mengalami persaingan yang tidak sehat, menanyakan, siapa yang terbesar di antara kami? Kesya gitu kan. Enggak dipuji, enggak dianggap, enggak diperhitungkan. Itu ujian terberat manusia. Benar enggak? Benar enggak? Dua hal yang muncul yaitu ketika kita enggak dianggap, ketika kita butuh yang namanya pujian, dua hal yang muncul yaitu pemberontakan dan kesombongan. Hati-hati dengan kesombongan teman-teman. Kita belajar dari Andreas, seorang lilin, dan Petrus, seorang bintang. Tapi kita mau belajar dari seorang Andreas. Andreas murid Yohanes Pembaptis. Andreas gak pernah cari keuntungan, gak pernah cari posisi, yang dia mau hanya Yesus. Dia ngikut Yesus. Dan dia bawa keluarganya, yaitu saudaranya. Di Yohanes 1 ayat 41 kan dibilang, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Ia membawanya kepada Yesus, Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Dilihat baik-baik, Andreas cari saudaranya Petrus untuk dikenalin ke Yesus. Di ayat 42-nya dibilang, Yesus lebih memandang Petrus, bukan Andreas. Apa yang menjadi respon seorang Andreas? Saya cari tuh di ayat-ayat itu, respon Andreas sangat luar biasa. Bagi Andreas terkenal bodoh amat. Bagi Andreas yang penting nama Yesus dipermuliakan dan keluarganya bisa diselamatin. Amin. Andreas gak terkenal, di tempat-tempat tertentu Andreas tuh gak diajak. Yang diajak malah Petrus, saudaranya. Tapi gak ada ayat satu pun mengatakan Andreas kecewa sama Tuhan. Dia punya kualitas hati. Ketika saya berkomitmen sama Tuhan, ketika saya sungguh-sungguh bertobat, saya bilang tadi waktu kita di ibadah, hanya ini Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu. Karena gak ada harta yang kumiliki yang bisa aku serahkan. Itu menjadi komitmen saya pada waktu itu ketika saya bertobat waktu muda. Sekarang masih muda. Sekarang masih muda. Hidup orang muda, ya kan? Ketika saya bersyukur ketika masih muda saya melewati yang namanya belajar yang namanya melayani. Tapi pelayanan yang sekedar rutinitas, nggak ngerti arti melayani. Kita tuh pelayan, dasarnya melayani itu pelayan kayak gitu. Tapi saya tidak memahami melayani itu apa. Ya sekedar saya ke gereja, saya melayani. Nggak dikasih pelayanan, kok aku nggak dapat pelayanan sih, kayak gitu. Tapi di sini saya belajar tentang Andreas. Dia memiliki kualitas hati, dan ketika saya bertobat, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, waktu itu gak punya mentor, gak punya leaders ya. Saya cuma punya hati, saya gak punya duit, saya sekolah aja sambil kerja gitu. Tapi saya mau belajar untuk ikut Tuhan secara sungguh-sungguh. Makanya benerin hatiku, pulihin hatiku. Saya hanya punya hati, makanya ketika saya bertobat, saya hanya bisa belajar menyerahkan hati saya secara utuh. Bagaimana Tuhan pulihin hati saya. Karena saya tahu yang menjadi penghalang kita untuk datang ke Tuhan adalah hati kita. Makanya saya belajar untuk menyerahkan hati saya. Tolong hati saya yang bobrok ini Tuhan, hati saya yang gelap ini, hati saya yang jahat ini pulihin. Karena yang saya punya adalah hati, dan Tuhan hanya mau hati kita, kayak gitu.
Ketika Andreas mendapatkan bahwa dari sekian banyak orang yang hadir, ada seorang anak kecil, kita ngomongin soal apa itu namanya, yang 2 ikan 5 roti, ya kan? Saya dapat di ayat ini juga, ketika Andreas mendapatkan bahwa dari sekian banyak orang yang hadir, ada seorang anak kecil yang didapati memiliki 5 roti jelai dan 2 ekor ikan yang rela untuk dipersembahkan. Bahkan Andreas membawa anak itu beserta ikan dan roti itu ke Tuhan. Andreas yang bawa anak itu ke Tuhan beserta ikan dan rotinya. Andreas bilang, walaupun Andreas yang cuma lilin, tapi Andreas bisa melihat potensi. Orang yang menggunakan semua yang dia punya, meskipun dia nggak dikenal, nggak dianggap, dia akan mampu melihat potensi yang tersimpan dalam bagian yang rusak atau kecil, teman-teman. Andreas memiliki satu hal itu. Next, selanjutnya. Andreas melayani bukan karena posisi, tapi Andreas melayani dari posisinya dalam Tuhan. Saya ulangi, teman-teman. Andreas melayani bukan karena posisi, tapi Andreas melayani dari posisinya dalam Tuhan. Andreas melayani dari posisinya di hadapan Tuhan. Itu kenapa di hadapan manusia dia tidak dipandang, nggak masuk hitungan. Karena yang penting di hadapan Tuhan, aku signifikan. Orang yang signifikan di hadapan Tuhan akan rela melakukan hal-hal yang tidak signifikan. Saya ulangi, teman-teman. Orang yang signifikan di hadapan Tuhan akan rela melakukan hal-hal yang tidak signifikan. Artinya apa? Hati yang paling terbesar rela melakukan hal yang terkecil. Posisi yang kecil yang jarang dipandang orang, teman-teman. Mau nggak kita jadi lilin? Kalau nggak ada yang namanya Andreas, nggak ada yang namanya Petrus. Dan melalui Andreas, keluarganya bertobat, yaitu Petrus. Orang yang berbeda kepercayaan bertobat, yaitu Yunani. Makanya Alkitab katakan, lakukanlah perkara-perkara yang kecil. Kemarin waktu BB menjelaskan. Karena barang siapa setia dalam perkara kecil, dia juga setia dalam perkara besar. Kita bisa lihat akhir hidup seorang Andreas. Andreas mati sebagai salah satu martir, dan ketika dia mau disalib pun, Andreas bilang, aku gak layak disalib sama seperti Yesus. Dan dia meminta disalibkan, salibnya dimiringkan aja, yaitu berbentuk X. Dan dia gak dipaku, ya teman-teman. Bahkan dalam kondisi disalib pun, ini suatu hal yang luar biasa. Dalam kondisi disalib, miring, selama 3 hari, Andreas tetap memberitakan Injil. Dalam kondisi disalib, Andreas tetap memberitakan Injil. Dia tetap berkhotbah tanpa keluhan, tanpa harus marah sama Tuhan. Kok nggak adil? Aku udah melayani Tuhan loh, segininya. Tapi Andreas dalam posisi disalib, dia tetap berkhotbah, dia tetap menginjil, teman-teman. Dan pada saat Andreas berkhotbah, di antara orang-orang tersebut ada seorang pelaut lewat tuh. Dan pelaut itu mendengar kabar baik. Dan dibawanya kebenaran itu di sebuah negara, yaitu Skotlandia. Itu kenapa bendera Skotlandia diambil dari bentuk X yang dinamakan salib Santo Andreas. Itu dari seorang lilin
mengubahkan satu bangsa, seorang yang telah melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang gak signifikan, yang gak dipandang, jarang dipuji, tapi akhir hidupnya membawa satu kemuliaan bagi nama Tuhan dan mengubahkan satu bangsa. Saya pengen satu gambar. Ero, minta tolong. Bisa dimunculin. Nah, Billy Graham. Tolong, Billy Graham. Nah, hampir semua kenal Billy Graham. Kenal kan? Seorang penginjil yang luar biasa. Tapi ada yang kenal ini? Satu lagi. Edward Kimball. Edward Cullen. Edward Kimball. Kalau nggak ada Edward Kimball, nggak ada yang namanya Billy Graham, teman-teman. Edward Kimball itu siapa sih? Seorang guru sekolah minggu. Hei, guru-guru sekolah minggu. Anton, Martinda, siapa di sini? Esti, Valen, Bebe, ya kan semua di sini, ya gitu kan. Belajar dari Edward Kimball, walaupun nggak ada yang kenal dia nggak terkenal, dia hanya guru sekolah minggu, tapi dia bisa menghasilkan seorang bintang yaitu Billy Graham, teman-teman. Mungkin pelayanan kalian nggak terlihat kecil kayaknya gitu kan. Tapi dari pelayanan terkecil kalian bisa menghasilkan seorang pemimpin yang luar biasa nantinya gitu. Jangan hanya bilang aku guru sekolah minggu, aku cuma pelayanan sekolah minggu, nggak kalian PAW. Hei, semua pelayanan itu sama di mata Tuhan. Tapi bagaimana hati kita, kualitas hati kita di mata Tuhan itu gimana? Saya belajar tentang Edward Kimball dan Bill Graham. Kalau nggak ada Edward Kimball, nggak ada yang namanya Billy Graham. Kalau nggak ada orang yang punya hati untuk seseorang, untuk mau mengajar, memuridkan, menjadi terang, nggak ada akan muncul orang-orang untuk menjadi regenerasi berikutnya, teman-teman. Kalau nggak ada lilin kecil, nggak ada yang namanya stars, bintang. Buat kalian guru-guru sekolah minggu, pelayananmu mungkin nggak terlihat, tapi dari pelayanan kalian bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Amin. Amin. Yes. Percaya itu aku. Percaya. Kalau nggak ada Ananias, nggak ada yang namanya Paulus. Miliki hati hamba, melayani seperti Yesus melayani, teman-teman. Yesus sampai meninggalkan jubahnya dan mengosongkan dirinya supaya dia bisa melayani kita. Masa kita nggak mau menanggalkan jubah kita untuk melayani yang di bawah, gitu kan? Teladan yang luar biasa yaitu Tuhan kita, gitu. Jangan anggap remeh hal-hal yang kecil. Karena Tuhan suka perkara-perkara yang kecil, teman-teman. Tuhan tuh detail. Tuhan kita tuh Tuhan yang detail. Dia pendesain yang luar biasa, perancang yang luar biasa gitu. Jadi jangan anggap remeh hal-hal yang kecil, teman-teman. Andreas nggak berusaha untuk menjadi bintang. Tapi dengan kesetiaannya melakukan hal-hal yang kecil, satu bangsa jadi diubahkan. Tuhan pakai Zakius, pemungut cukai, yang gak dipandang orang, gak dipandang sama bangsanya sendiri. Pandangan dunia gak signifikan, dia sebagai, bahkan dia dibilang, dia sebagai anjing di mata bangsanya, teman-teman. Gila gak sih? Tapi Tuhan pakai untuk menjadi uskup pertama Jericho.
Keren nggak? Jangan merasa bahwa aku nggak layak, Kak. Aku nggak bisa berubah deh kayaknya. Hei, jangan membatasi Tuhan dalam kehidupanmu, kayak gitu. Jangan tunggu bersih untuk datang ke Tuhan. Kalau kita tunggu yang namanya aku harus berubah dulu baru aku mau ke gereja. Aku harus bisa pulih dulu baru aku mau datang ke gereja. Enggak. Tapi yang bisa mulihin hati kita, yang bisa memberikan hati kita yang baru itu cuma Tuhan. Makanya datang ke Tuhan buat pulihin hati kita. Kalau Tuhan bisa pakai Zakius, Tuhan juga bisa pakai hidup kita. Amin. Efesus 5 ayat 8, next. Efesus 5 ayat 8 sampai 9 dibilang, ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Saya ulangi, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah di dalam Tuhan. Ini bukan ayat yang main-main, tapi ketika kita yang dulunya hidup dalam kegelapan, hidup yang tanpa arahan, yang hidup dalam keterpurukan, Tuhan angkat menjadi anaknya untuk menjadi terang. Terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Diingat teman-teman, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kalau enggak ada kebenaran dalam hidup kita, pertanyakan, kita sudah hidup tinggal dalam kebenarannya Tuhan belum sih? Untuk menjadi terang, kita harus belajar untuk mau dipatahin dulu. Harus mau dalam posisi yang enggak terlihat sekalipun. Yuk belajar untuk setia dalam perkara-perkara kecil. Sekalipun hal itu enggak mengenakan dalam hidup kita, yuk kita belajar untuk menjadi anak-anaknya terangnya Tuhan. Jadi teladan buat sekitar kita, buat keluarga kita, buat komunitas kita. Karena hidup kita bukan main-main. Karena kita sudah didesain sedetail mungkin. Kita belajar dari seorang Andreas, memiliki kualitas hati yang begitu luar biasa. Enggak butuh yang namanya dilihat, enggak butuh yang namanya terkenal di dalam gereja. Yang penting nama Tuhan terus dipermuliakan, teman-teman. Amin.